Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan Kamil dengan NIM 2022 11 019. Di sini saya dari kelompok 4A, di mana saya akan menjelaskan sedikit terkait program atau proyek akhir kami yang berjudul Inovasi Smart Lock Door berbasis IoT dengan pemantauan arus, tegangan, dan daya listrik pada ruangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait cara kerja dari proyek kami ini, yang dimana proyek kami ini menggunakan beberapa hardware dan software. Hardware yang kita gunakan itu ada berupa Arduino Mega, kemudian juga ada sensor RFID, ada ESP8266.66 Wi-Fi, kemudian juga ada solenoid lock door, kemudian juga ada kita menggunakan keypad dan LCD. Di sini kita juga menggunakan sensor PJM 004 itu untuk mendeteksi konsumsi daya. Kemudian kita juga menggunakan baterai 12 volt untuk mengaktifkan solenoid. Untuk cara kerja dari proyek kami ini atau alat yang kami bikin, yang pertama ketika kita mau masuk ke dalam sebuah ruangan atau dalam rumah, itu kita akan memasukkan sandi terlebih dahulu. Nah, jadi di LCD itu akan tampil masukkan pin. Nah, ketika kita memasukkan pin yang sesuai dengan pin yang kita masukkan pada codingan pada Arduino, maka nanti di LCD itu akan tampil akses diterima. Nah, jika dia salah, maka nanti buzzer akan hidup. Nah, ketika akses ini diterima, maka solenoid tadi akan terbuka, otomatis pintunya akan terbuka. Nah, ketika pintunya sudah terbuka, kita sudah bisa masuk. Kemudian untuk mengaktifkan kelistrikan dalam sebuah ruangan atau dalam rumah, itu kita harus menempelkan atau ngetap kartu pada sensor RFID untuk mengaktifkan kelistrikan dalam ruangan tersebut. Nah, di dalam ruangan untuk untuk kartu yang kita tempelkan itu harus terdaftar pada codingan atau codingan yang telah kita masukkan pada Arduino. Nah, jika ID kartu yang kita tempelkan ini tidak terdaftar pada codingan Arduino kita, maka buzzer akan hidup. Nah, dan lampunya itu tidak bakal bisa hidup, atau kelistrikan dalam rumah itu maka akan tetap mati. Nah, ketika dia hidup, maka otomatis nanti dari sensor PJM akan mendeteksi konsumsi daya atau energi, arus, dan tegangan yang kita gunakan dalam ruangan tersebut. Nah, data ini nanti akan dikirim menggunakan ESP itu ke aplikasi billing untuk monitor konsumsi daya dari ruangan tersebut. Nah, selanjutnya untuk posisi saya di project ini itu sebagai project manager, yang dimana untuk job desk saya pada project ini yaitu yang pertama itu ada perencanaan proyek, yang dimana saya juga menentukan ruang lingkup proyek itu termasuk
kebutuhan fitur untuk smart lock dan pemantauan konsumsi daya seperti hardware dan software yang kita gunakan. Kemudian juga membuat jadwal project atau menetapkan timeline untuk pelaksanaan masing-masing fitur dan sistem. Kemudian selanjutnya untuk perencanaan anggaran proyek. Nah, yaitu dengan mengestimasi biaya proyek termasuk perangkat keras dan perangkat lunak yang kita gunakan. Nah, selanjutnya itu pengelolaan tim, yaitu dengan pengkoordinasian tim, yaitu dengan mengelola komunikasi antar anggota tim dan memastikan semua pihak itu memahami tugas dan tanggung jawab mereka. Nah, kemudian juga pembagian pekerjaan berdasarkan keahlian seperti pengembangan firmware untuk perangkat IoT, desain aplikasi untuk smart lock, dan integrasi sistem monitoring daya. Kemudian saya juga memastikan semua tugas itu diselesaikan sesuai jadwal dan memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya saya di sini memastikan setiap komponen sistem seperti smart lock, untuk sensor konsumsi daya dan aplikasi yang digunakan itu telah diuji coba secara menyeluruh dan berfungsi sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. Kemudian juga menguasai instalasi perangkat IoT. Baik, perkenalkan, nama saya Imade Dwi Mahputra Sujana dengan NIM 2022-11-012. Di sini job desk saya di kelompok sebagai software engineering, yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat yang telah digunakan pada saat membuat alat smart door lock ini. Yang dimana yang pertama itu ada RFID, yang dimana RFID itu adalah radio frequency identification, adalah sistem yang memanfaatkan gelombang radio untuk membaca suatu data dari microchip. RFID ini dibagi menjadi tiga komponen, yaitu RFID tag atau kartu, yang dimana merupakan suatu perangkat yang bisa dipasang pada sebuah objek yang akan diidentifikasi oleh RFID readernya. Selanjutnya ada pun Arduino Mega, yang dimana Arduino Mega ini papan microcontroller yang digunakan untuk membuat proyek elektronika, robotika, dan sistem otomatis. Arduino Mega ini menggunakan IC microcontroller Atmega 2560, memiliki 54 pin input output digital, memiliki 16 pin analog, dan memiliki 4 UART, yang mana port serial perangkat keras, memiliki osilator kristal 16 MHz, memiliki koneksi USB, memiliki jack daya, memiliki header ICSP, memiliki tombol reset, dan sebagainya. Selanjutnya ada pun di sini kita menggunakan relay, yang dimana merupakan perangkat yang bekerja menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan saklar elektronik atau kontraktor yang dikendalikan menggunakan rangkaian elektronik lain. Yang dimana pada tegangan Arduino ini adalah 12 VDC. Selanjutnya ada pun solenoid door lock, yang dimana merupakan sebuah pengaman pintu yang memanfaatkan solenoid untuk membuka dan mengunci pintu secara elektronik. Solenoid merupakan sebuah komparan elektromagnet yang dirancang secara khusus pada tegangan 12 VDC. Selanjutnya kita pun menggunakan keypad 4x4, yang dimana keypad 4x4 adalah modul input yang memiliki 16 tombol dalam susunan 4 baris dan 4 kolom. Setiap tombol mewakili nilai atau perintah tertentu. Selanjutnya kami juga menggunakan aki 12 volt, adalah baterai yang dapat mengalirkan arus listrik sebesar 12 ampere. Aki 12 volt banyak digunakan pada mobil, sepeda listrik, dan alat elektronik lainnya. Selanjutnya ada pun kita menggunakan sensor PZEM 004T, di mana modul sensor multifungsi yang digunakan untuk mengukur berbagai parameter listrik
seperti tegangan arus, daya, faktor daya, dan energi juga. Modul yang dimana PZM ini dengan model 10 ampere dan juga adapun 100 ampere. Adapun spesifikasi dari sensor PZM 004T ini yang dimana pengukuran tegangan 80 sampai 260 VAC, pengukuran arus 0 sampai 100 ampere, pengukuran daya 0 sampai 9999 kW kilowatt, suhu operasi minus 40 derajat Celcius sampai kurang lebih sampai 70 derajat Celcius, toleransi error 1,5%. Tegangan kerja pada Arduino yang mana 5 volt. Sensor PZM memiliki dimensi fisik 3,1 kali 7,4 cm. Selanjutnya kita juga menggunakan LCD 16x2 yang dimana adalah layar tampilan yang dapat menampilkan 16 karakter dalam 2 baris, sehingga total kapasitasnya adalah 32 karakter. Tipe tampilan dari LCD ini adalah liquid crystal display. Selanjutnya kita juga menggunakan Wemos yang dimana Wemos D1 ESP8266 adalah papan pengembangan berbasis WiFi yang menggunakan modul ESP8266. Papan ini kompatibel dengan Arduino dan node MCU. Dan kita juga menggunakan lampu LED yang dimana lampu ini mengubah listrik menjadi cahaya. Sekian yang dapat saya paparkan dari hardware engineering. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum, izin perkenalkan, sebelumnya saya Lili Nur Indasari dengan NIM 2022-11003. Saya berasal dari kelompok A4. Di sini saya akan menjelaskan job desk atau role saya dalam project A4 kali ini, yaitu tentang software engineering. Izinkan saya untuk membagikan tampilan source code yang digunakan pada project kali ini. Oke, baik, saya di sini akan menjelaskan tentang source code yang pertama, yaitu untuk RFID dan keypad. Pertama itu yang pasti ada untuk include library-nya, kemudian ada konfigurasi untuk komponen RFID, keypad, LCD, solenoid, relay, dan buzzer. Kemudian ada variabel utama. Variabel utama itu dari string password sampai dengan ball relay state. Kemudian ada void setup. Void setup sendiri itu untuk menginisialisasi RFID, keypad, solenoid, buzzer, dan LCD. Kemudian LCD itu akan menampilkan masukan pin. Kemudian dilanjutkan loop. Loop sendiri itu untuk mengecek sistem. Jika sistem terkunci atau logout, buzzer akan menyala terus menerus menghentikan semua sistem. Mengecek input dari keypad menggunakan fungsi cek keypad. Jika pin benar dan sistem tidak terkunci, memeriksa kartu RFID menggunakan cek RFID. Dilanjutkan pada cek keypad. Nah, cek keypad ini dia untuk memeriksa pin. Jika benar, solenoid akan diaktifkan selama 5 menit. LCD akan menampilkan masukkan pin, kemudian masukkan pin. Jika benar akan menampilkan status akses diterima. Kemudian jika salah, buzzer akan berbunyi sekali sebagai peringatan. Dilanjutkan dengan di sini dilanjutkan dengan cek RFID, di mana cek RFID sendiri itu memeriksa apakah kartu RFID yang baru dipindai membaca ID kartu dan mencocokkannya dengan ID yang dikenal. Yang di sini nih RFID-nya ini ID-nya. Nah, dikenal atau tidak. Jika cocok, mengubah status relay dari on atau off menjadi kondisi sebelumnya, terus menampilkan status relay di serial monitor. Jika ID nggak cocok atau tidak cocok, akses ditolak dan buzzer berbunyi selama 1 detik menghentikan operasi kartu setelah membaca. Jadi selanjutnya ini program utama. Jadi ini dia untuk melakukan sistem pemantauan daya listrik berbasis PZM 004T. Jadi dia untuk membaca tegangan arus, daya, dan energi dari modul PZM 004T.
Selanjutnya pertama ini ada bagian define billing dan lainnya, itu dia biasanya itu didapetin dari billing sendiri dengan membuat akun. Kemudian untuk include dan ini dia merupakan library yang digunakan. Selanjutnya ini tuh merupakan koneksi untuk ke WiFi, dan billing. Nah, ini sendiri pun untuk konfigurasi OLED dan ini untuk konfigurasi PZEM. Selanjutnya kita di sini untuk masuk ke void setup. Void setup itu ada buat inisialisasi serial, kemudian untuk inisialisasi OLED juga, dan inisialisasi untuk WiFi billing juga untuk PZDM. Selanjutnya loop itu dia akan berjalan terus menerus untuk koneksi dari platform. Dia membaca tegangan, arus, power dan energi, daya dan energi, dibaca terus menerus dan dikirim datanya ke billing. Kemudian di sini untuk menampilkan data ke billing, validasi data nih. Nah, di sini nih validasi datanya tuh divalidasi, dibaca benar atau tidak. Kemudian di sini untuk menampilkan data di serial monitor, ini ditampilkan datanya yang tadi diambil atau didapat. Kemudian mengirim data tersebut ke billing. Nih, mengirim data tersebut ke billing, terus kemudian delay selama 2 detik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frederico Soselane. Di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart yang sudah kami buat dari kelompok kami. Oke, langsung saja pada flowchartnya. Di sini ada start. Kemudian dari start dia akan membuat inisialisasi sistem. Kemudian dia akan lanjut ke inisialisasi dari keypad dan juga LCD. Kemudian setelah itu dia lanjut ke menunggu input keypad. Nah, setelah dari menunggu keypad ini dia akan menuju ke tampilan pada LCD, dimana kalau tampilan LCD itu apabila kita password benar, maka tampilan akses pada LCD itu dia diterima, dan sedangkan apabila dia tidak benar, maka tampilan pada LCD itu dia salah, maka dia akan kembali ke inputan keypad. Lanjut, pada saat password benar itu dia akan tampilan akses diterima di LCD. Kemudian setelah dia ke input diterima di LCD, dia akan mengaktifkan relay pada solenoid door lock. Selanjutnya pintu akan terbuka, dan setelah pintu terbuka kita akan melanjutkan pada scan RFID. Nah, pada scan RFID ini lagi akan terjadi dua kondisi, di mana ada kondisi ya dan juga kondisi tidak. Di mana pada kondisi ya ini relay akan nyala, sehingga kelistrikan dalam project yang kita udah buat ini, kelistrikannya akan menyala. Dan apabila tidak nyala, atau mungkin kita scan menggunakan RFID yang tidak valid, maka dia akan mengaktifkan buzzer. Nah, setelah kita sudah mengaktifkan kelistrikan, kita tap sekali. Kemudian untuk mematikan dari kelistrikan dalam project kita ini, kita perlu tap lagi untuk mematikan kelistrikan. Sekian untuk penjelasan flowchart dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan.